Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah Anda terbangun tiba-tiba di tengah malam, ketika dunia benar-benar sunyi, tubuh terasa ringan, dan hati seperti sedang dipanggil? Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara, tetapi seolah ada sesuatu yang membangunkan dari dalam. Dalam Islam, ini bukan peristiwa biasa. Sering terbangun di sepertiga malam adalah tanda yang sangat dalam maknanya. Itu adalah saat ketika Allah membuka pintu rahmat-Nya dan memanggil hamba-hamba yang Dia cintai untuk mendekat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa sahabat semua dengan penuh kehangatan. Anda sedang menyimak dari mana hari ini? Dari Aceh, Medan, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, atau Bali? Atau dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong, Arab Saudi, atau negara lainnya? Silakan tuliskan asal daerah Anda, karena setiap daerah yang bergabung di sini adalah bagian dari keluarga besar yang sedang sama-sama mencari ketenangan dan cinta Allah. Sahabat, sepertiga malam terakhir bukan waktu biasa. Rasulullah menjelaskan bahwa pada waktu itulah Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Siapa yang berdoa, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni." Ini adalah momen langit terbuka. Jika Anda sering terbangun pada waktu itu, artinya Anda sedang dipilih untuk berada di momen paling dekat antara hamba dan Rabb-Nya. Allah tidak membangunkan semua orang. Banyak yang tidur lelap, tenggelam dalam dunia, dan tidak menyadari bahwa pintu langit sedang terbuka. Namun ada hamba-hamba tertentu yang hatinya dipanggil. Terbangun di malam hari adalah tanda bahwa ruh Anda masih peka, masih hidup, dan masih memiliki ikatan dengan Allah. Ini bukan kebetulan biologis. Ini adalah panggilan spiritual. Ada orang yang hidupnya penuh beban, penuh kesedihan, dan penuh kegelisahan. Namun ketika ia mulai terbangun di sepertiga malam dan bersujud, sesuatu berubah. Bukan hanya masalahnya yang mulai menemukan jalan keluar, tetapi hatinya menjadi lebih tenang. Ia merasa ditemani. Ia merasa tidak sendirian. Inilah salah satu rahasia terbesar dari terbangun di malam hari. Allah sedang ingin berbicara dengan hati kita. Segmen pertama ini adalah pintu awal untuk memahami pesan halus dari langit. Terbangun di sepertiga malam bukan gangguan tidur, melainkan undangan cinta. Di segmen-segmen berikutnya, kita akan membahas mengapa Allah membangunkan Anda, apa yang seharusnya Anda lakukan ketika itu terjadi, dan bagaimana hidup bisa berubah ketika Anda menjawab panggilannya dengan sujud dan doa. Sahabat yang dirahmati Allah, jika Anda sering terbangun di sepertiga malam tanpa sebab yang jelas, itu adalah salah satu isyarat paling halus dari Allah bahwa Dia sedang mengundang Anda untuk datang lebih dekat. Di saat kebanyakan manusia terlelap, Allah membuka pintu rahmat-Nya seluas-luasnya. Dia tidak memanggil dengan suara, tetapi dengan getaran di dalam hati. Dan hanya hati-hati tertentu yang bisa merasakannya. Terbangun di malam hari bukanlah kebetulan biologis semata. Ia adalah panggilan ruhani. Karena pada waktu itu, tirai antara langit dan bumi menjadi tipis, doa lebih mudah naik, hati lebih mudah tersentuh, dan jiwa lebih mudah jujur. Allah ingin Anda berada di waktu terbaik itu, agar Anda berbicara kepadanya tanpa gangguan dunia. Sahabat, Allah tidak memanggil orang yang hatinya mati. Dia memanggil hamba yang masih memiliki rindu kepadanya. Mungkin Anda sedang lelah, mungkin Anda sedang diuji, mungkin Anda sedang mencari jawaban, dan Allah memilih malam untuk mendekap Anda. Ketika tidak ada siapapun yang melihat air mata Anda selain Dia, ada orang yang terbangun di malam hari lalu kembali tidur. Ada pula yang bangun, berwudu dan bersujud. Perbedaan inilah yang menentukan seberapa besar perubahan yang akan terjadi dalam hidup. Ketika Anda menjawab panggilan Allah, Anda sedang membuka pintu-pintu yang tidak bisa dibuka oleh usaha manusia. Sahabat yang baik sering terbangun di sepertiga malam adalah tanda bahwa Anda tidak dilupakan. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuk Anda. Kadang Allah membangunkan kita bukan untuk meminta kita berdoa, tetapi karena Dia ingin memberi. Dan pemberian Allah selalu datang dengan cara yang penuh cinta. Segmen kedua ini mengajarkan bahwa terbangun di malam hari bukan gangguan, tetapi kehormatan. Di segmen berikutnya,
kita akan membahas apa yang sebenarnya Allah ingin ketika Dia membangunkan Anda di waktu paling sunyi ini. Jika Anda sering terbangun di sepertiga malam, tuliskan, "Aku siap ya Allah," di komentar. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika Anda terbangun di sepertiga malam, sebenarnya Allah tidak sedang meminta apapun dari harta atau tenaga Anda. Yang Allah inginkan hanyalah hati Anda. Di waktu itu, dunia sedang diam, ego sedang lemah, dan jiwa sedang paling jujur. Allah ingin Anda datang dengan keadaan seperti ini, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, hanya sebagai seorang hamba yang membutuhkan Rabb-Nya. Allah Maha mengetahui semua kebutuhan kita bahkan sebelum kita mengucapkannya. Namun Allah tetap ingin kita berbicara, bukan karena Dia tidak tahu, tetapi karena Dia mencintai suara doa hambanya. Terbangun di malam hari adalah tanda bahwa Allah sedang membuka ruang percakapan yang sangat pribadi antara Anda dan Dia. Inilah saat di mana satu doa bisa lebih berharga daripada 1000 kata di siang hari. Sahabat, banyak orang hanya mengingat Allah ketika hidup terasa berat. Namun Allah memanggil Anda di malam hari, bukan hanya karena Anda sedang susah, tetapi karena Dia ingin membersihkan hati Anda. Dalam kesunyian, kita bisa melihat diri kita sendiri dengan lebih jujur. Kita bisa menangis tanpa malu. Kita bisa mengaku lemah tanpa takut dihakimi. Dan disitulah penyembuhan dimulai. Ada orang yang memikul beban hidup bertahun-tahun tanpa pernah mengeluh. Namun ketika terbangun di sepertiga malam, air matanya jatuh begitu saja. Bukan karena ia lemah, tetapi karena Allah sedang memeluk jiwanya. Banyak luka yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia, tetapi bisa sembuh dalam satu sujud yang tulus. Sahabat yang baik, ketika Allah membangunkan Anda di malam hari, Dia sedang berkata, "Datanglah, aku ingin mendengarmu." Tidak semua orang diberi kesempatan ini. Banyak yang hidupnya sibuk dan hatinya penuh sehingga tidak bisa merasakan panggilan ini. Jika Anda merasakannya, berarti Allah sedang memberi Anda kehormatan yang sangat besar. Segmen ketiga ini mengingatkan kita bahwa terbangun di sepertiga malam bukan tentang kurang tidur, tetapi tentang sebuah pertemuan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas apa yang terjadi pada hidup seseorang ketika ia menjawab panggilan Allah di waktu yang paling sunyi ini. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika Anda terbangun di sepertiga malam lalu memilih untuk bangkit, berwudu, dan bersujud, sesuatu yang besar mulai bergerak di alam yang tidak terlihat. Anda mungkin hanya merasakan sunyi dan dingin, tetapi di langit ada pintu yang sedang terbuka. Allah tidak pernah membiarkan satu pun langkah hamba yang datang kepadanya berjalan sia-sia. Setiap sujud di waktu itu adalah kunci yang sedang memutar pintu takdir. Banyak orang mencari jalan keluar di siang hari dengan tenaga, strategi, dan hubungan. Namun orang yang menjawab panggilan Allah di malam hari, mencari jalan keluar, langsung kepada pemilik segala jalan. Itulah sebabnya, pertolongan yang datang sering terasa ajaib. Masalah yang terasa buntu tiba-tiba menemukan celah. Hati yang sesak tiba-tiba terasa lapang. Bukan karena keadaan langsung berubah, tetapi karena Allah mulai bekerja. Sahabat, tahajud dan doa malam bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk menyerahkan. Di dalam sujud yang panjang, kita sedang berkata, "Aku tidak sanggup tanpamu." Dan kalimat ini adalah kunci pertolongan. Ketika ego kita runtuh, rahmat Allah turun. Dan disitulah perubahan sejati dimulai. Ada kisah tentang seseorang yang hidupnya terasa gelap. Ia sering terbangun di sepertiga malam. Awalnya ia hanya menangis tanpa tahu harus berdoa apa. Namun setelah beberapa minggu, ia merasakan hatinya lebih kuat. Beberapa bulan kemudian, jalan keluar datang dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Ia berkata, "Allah menjawab sebelum aku tahu apa yang harus kuminta." Sahabat yang baik, ketika Anda menjawab panggilan Allah di malam hari, Anda sedang menanam benih di tanah takdir. Benih itu mungkin tidak langsung tumbuh, tetapi ia sedang disiram oleh rahmat Allah. Dan setiap benih yang disiram oleh langit, pasti akan tumbuh menjadi sesuatu yang indah. Segmen keempat ini mengajarkan bahwa sujud malam adalah awal dari banyak perubahan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana Allah menunjukkan cintanya melalui ketenangan, rezeki, dan pertolongan bagi mereka yang menjawab panggilan ini. Jika Anda ingin menjawab panggilan Allah malam ini, tuliskan, "Ya Allah, aku datang" di komentar. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika seseorang rutin menjawab panggilan sepertiga malam,
tanda-tanda cinta Allah mulai muncul dalam hidupnya. Tanda ini tidak selalu berupa keajaiban besar yang terlihat oleh semua orang. Ia sering hadir dalam bentuk yang sangat halus. Hati menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih jernih, dan beban hidup terasa lebih ringan. Inilah tanda pertama bahwa Allah sedang mendekat kepada seorang hamba. Orang yang sering bangun di malam hari untuk bersujud biasanya menjadi lebih kuat menghadapi ujian. Bukan karena hidupnya bebas dari masalah, tetapi karena hatinya sudah memiliki tempat untuk kembali. Setiap kali dunia menekan, ia tahu kemana harus mengadu. Dan tempat itu adalah sajadah di sepertiga malam. Di sanalah luka-luka pelan-pelan disembuhkan. Sahabat, cinta Allah juga terlihat dari bagaimana rezeki mulai terasa lebih cukup. Mungkin jumlahnya tidak banyak berubah, tetapi keberkahannya terasa. Uang lebih tahan lama. Masalah lebih mudah terurai. Hubungan dengan orang lain menjadi lebih hangat. Semua ini adalah efek dari kedekatan dengan Allah yang tumbuh lewat sujud-sujud malam. Ada orang yang dulu mudah marah, mudah kecewa, dan mudah putus asa. Setelah ia terbiasa bangun di sepertiga malam, sikapnya berubah. Ia menjadi lebih sabar dan lebih lembut. Ia tidak tahu persis kapan berubah, tetapi ia tahu bahwa hatinya tidak lagi seperti dulu. Inilah bukti bahwa Allah sedang menyentuh jiwanya. Sahabat yang baik, tanda cinta Allah yang paling indah adalah ketika Anda mulai merasa rindu kepadanya. Rindu untuk berdoa, rindu untuk bersujud, dan rindu untuk berada dalam sunyi bersama Allah. Rindu ini tidak bisa dipaksakan. Ia adalah hadiah dari langit bagi hati yang dipilih. Segmen kelima ini menunjukkan bahwa sering terbangun di sepertiga malam bukan hanya tanda Allah memanggil, tetapi tanda Allah mulai membentuk Anda menjadi hamba yang lebih dekat dan lebih kuat. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana Allah menggunakan waktu malam untuk mengubah arah hidup seseorang. Sahabat yang dirahmati Allah, malam bukan hanya waktu untuk beristirahat. Dalam pandangan langit, malam adalah waktu perubahan. Banyak takdir besar digerakkan bukan di siang hari, tetapi di saat hamba-hamba Allah bersujud di sepertiga malam. Ketika Anda terbangun di waktu itu dan memilih untuk datang kepada Allah, Anda sedang berada di titik di mana hidup bisa berubah arah. Doa yang lahir di malam hari memiliki kekuatan yang berbeda. Ia keluar dari hati yang paling jujur, tanpa topeng, tanpa gengsi. Inilah doa yang mengguncang langit. Allah tidak menunggu kata-kata indah. Allah menunggu kejujuran. Dan kejujuran itu paling mudah keluar ketika dunia sedang diam. Sahabat, banyak orang tidak sadar bahwa masalah yang mereka hadapi sebenarnya adalah undangan untuk datang lebih dekat kepada Allah. Terbangun di sepertiga malam, sering kali terjadi ketika jiwa sedang sangat membutuhkan pertolongan. Allah tidak sedang menyiksa Anda. Allah sedang membuka pintu perubahan yang tidak bisa dibuka dengan usaha biasa. Ada kisah tentang seseorang yang hidupnya terasa hancur. Ia sering terbangun di malam hari dan menangis dalam sujud. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun beberapa waktu kemudian, hidupnya mulai berbalik. Jalan-jalan yang tertutup terbuka. Hatinya menjadi lebih kuat. Ia berkata, Allah mengubah hidupku di malam hari. Sahabat yang baik, takdir tidak selalu diubah dengan peristiwa besar. Seringkali ia diubah dengan satu sujud yang tidak dilihat siapapun. Satu doa yang tidak terdengar oleh siapapun. Tetapi Allah mendengarnya. Dan itu sudah cukup untuk memulai perubahan. Segmen ke-6 ini mengajarkan bahwa sering terbangun di sepertiga malam adalah kesempatan emas. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana Allah memberikan ketenangan dan jawaban bagi mereka yang datang di waktu ini. Jika Anda ingin Allah menggerakkan takdir Anda, tuliskan, "Ya Allah, tuntun aku" di komentar. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak semua jawaban Allah datang dalam bentuk kejadian yang langsung terlihat. Banyak jawaban datang dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba memenuhi hati. Orang yang sering terbangun di sepertiga malam akan merasakan hal ini. Ia mungkin belum melihat masalahnya selesai, tetapi hatinya sudah lebih tenang. Dan ketenangan inilah tanda pertama bahwa Allah sedang menjawab. Ketenangan dari Allah bukan sekadar rasa nyaman. Ia adalah kekuatan batin yang membuat kita mampu menghadapi apapun. Ketika hati kita sudah disentuh oleh rahmat-Nya di malam hari, siang yang berat terasa lebih ringan. Kita tidak lagi panik seperti dulu. Kita mulai percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah sedang menuntun langkah kita. Sahabat, seringkali Allah menjawab doa kita,
Bukan dengan mengubah keadaan tetapi dengan mengubah cara kita melihat keadaan. Orang yang sebelumnya merasa putus asa tiba-tiba menemukan harapan. Orang yang sebelumnya gelisah tiba-tiba merasa aman. Inilah jawaban yang tidak bisa dibeli oleh dunia, tetapi diberikan oleh Allah kepada hamba yang datang di sepertiga malam. Ada orang yang berkata bahwa setelah rutin bangun di malam hari, ia merasa hidupnya tidak lagi menakutkan. Ia tidak tahu persis mengapa. Masalah masih ada, tetapi hatinya sudah tidak sama. Ia merasa ditemani. Dan ketika seseorang merasa ditemani oleh Allah, ia tidak lagi merasa sendirian. Sahabat yang baik, jawaban dari Allah juga datang dalam bentuk intuisi dan petunjuk. Kita menjadi lebih peka terhadap mana yang benar dan mana yang harus ditinggalkan. Keputusan yang dulu terasa rumit kini terasa lebih jelas. Inilah salah satu buah dari seringnya berbicara dengan Allah di waktu sunyi. Segmen ketujuh ini menunjukkan bahwa terbangun di sepertiga malam membawa kita ke ruang di mana Allah menenangkan, membimbing, dan menjawab. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana hubungan dengan Allah yang dibangun di malam hari mulai mempengaruhi seluruh hidup kita. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika seseorang terus menjawab panggilan sepertiga malam, perubahan mulai terjadi tanpa ia sadari. Bukan perubahan yang berisik, tetapi perubahan yang halus dan dalam. Cara berpikir menjadi lebih jernih, reaksi terhadap masalah menjadi lebih tenang, dan keputusan-keputusan hidup menjadi lebih bijak. Inilah hasil dari hubungan yang terus terjalin antara hamba dan Rabb-Nya di waktu yang paling sunyi. Sering terbangun di malam hari lalu bersujud, membuat hati kita semakin peka terhadap bisikan kebaikan. Kita menjadi lebih mudah mendengar mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus dikejar. Banyak orang yang setelah rutin tahajud mendapati bahwa mereka tidak lagi tertarik pada hal-hal yang dulu merusak hidupnya. Bukan karena dipaksa, tetapi karena hati sudah berubah. Sahabat, perubahan ini sering membuat orang di sekitar kita heran. Kita menjadi lebih sabar, lebih lembut, dan lebih tidak mudah tersinggung. Padahal kita tidak merasa sedang berusaha keras untuk berubah. Inilah keindahan perubahan yang datang dari langit. Ia tidak terasa berat, tetapi terasa alami. Ada kisah tentang seseorang yang dulu hidupnya penuh kekacauan. Ia mulai terbangun di sepertiga malam dan berdoa. Perlahan, kebiasaan buruknya hilang. Hubungannya dengan keluarga membaik, rezekinya menjadi lebih stabil. Ia berkata, "Aku tidak tahu kapan hidupku berubah. Aku hanya tahu aku mulai sering bersama Allah di malam hari." Sahabat yang baik, perubahan dari tahajud juga terlihat dalam cara kita memandang masa depan. Kita tidak lagi terlalu takut. Kita merasa ada yang menjaga. Dan rasa aman inilah yang membuat kita berani melangkah tanpa dikuasai kecemasan. Segmen ke-8 ini menunjukkan bahwa terbangun di sepertiga malam adalah awal dari transformasi. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana Allah mulai menata ulang rezeki, hubungan, dan jalan hidup mereka yang setia datang di waktu ini. Jika Anda merasakan perubahan setelah sering bangun malam, tuliskan Alhamdulillah di komentar. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika seseorang konsisten menjawab panggilan sepertiga malam, Allah mulai menata ulang hidupnya. Rezeki tidak selalu langsung bertambah besar, tetapi menjadi lebih tepat. Uang lebih cukup, masalah lebih jarang, dan kebutuhan terpenuhi tanpa drama. Inilah salah satu tanda bahwa Allah sedang mengatur ulang alur kehidupan dengan penuh kasih. Rezeki juga bisa datang dalam bentuk orang-orang yang lebih baik. Lingkaran pertemanan berubah. Orang-orang yang membawa kebaikan datang, sementara yang membawa kerusakan perlahan menjauh. Hubungan dengan keluarga menjadi lebih hangat. Inilah efek dari hati yang semakin bersih karena sering berhadapan dengan Allah di waktu sunyi. Sahabat, jalan hidup juga mulai terasa lebih jelas. Keputusan yang dulu terasa membingungkan kini terasa lebih ringan. Kita tahu mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus diperjuangkan. Dan seringkali, keputusan-keputusan ini membawa kita ke arah yang lebih baik. Meski awalnya terasa sulit, ada kisah tentang seseorang yang ragu akan masa depannya. Ia mulai menjaga tahajud, tanpa ia sadari peluang-peluang baru muncul. Ia bertemu orang yang tepat. Ia masuk ke jalan yang lebih sesuai dengan jiwanya. Ia berkata, seolah-olah Allah menyusun ulang hidupku. Sahabat yang baik,
Ketika Allah menata ulang hidup seseorang, Dia tidak hanya memperbaiki yang rusak, tetapi juga mengangkat yang tersembunyi. Potensi yang dulu tidak terlihat mulai muncul, keberanian yang dulu tidak ada mulai tumbuh. Semua ini adalah hasil dari kedekatan dengan Allah yang dibangun di malam hari. Segmen ke-9 ini menunjukkan bahwa sering terbangun di sepertiga malam, bukan hanya tentang ibadah, tetapi tentang arah hidup. Di segmen terakhir, kita akan merangkum semua ini dan melihat bagaimana menjawab panggilan Allah di malam hari bisa menjadi pintu kehidupan yang baru. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menyusuri seluruh makna di balik sering terbangun di sepertiga malam, kini kita memahami satu hal yang sangat menenangkan. Itu bukan gangguan tidur, melainkan panggilan cinta dari langit. Kita telah melihat bagaimana Allah membangunkan hati-hati yang Dia cintai, bagaimana Dia membuka ruang percakapan di waktu paling sunyi, bagaimana sujud malam menggerakkan takdir, menenangkan jiwa, dan menyalakan cahaya harapan. Semua ini menunjukkan bahwa terbangun di malam hari adalah kehormatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang ingin Dia dekati. Kita belajar bahwa ketika seseorang menjawab panggilan ini, perubahan besar mulai terjadi. Bukan selalu dalam bentuk peristiwa yang heboh, tetapi dalam bentuk hati yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, dan hidup yang terasa lebih terarah. Kita melihat bagaimana Allah mulai menata ulang rezeki, memperbaiki hubungan, dan mengarahkan langkah ke jalan yang lebih baik. Semua ini dimulai dari satu keputusan sederhana, bangkit dari tidur dan datang kepada Allah. Sahabat, sering terbangun di sepertiga malam adalah tanda bahwa Allah tidak melupakan Anda. Mungkin Anda sedang lelah, mungkin Anda sedang diuji, atau mungkin Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Apapun itu, Allah memilih malam untuk berbicara kepada Anda, karena disitulah hati paling jujur dan jiwa paling siap menerima. Jika selama ini Anda terbangun di malam hari lalu kembali tidur, mungkin setelah mendengar pembahasan ini, Anda akan memandangnya dengan cara yang berbeda. Mungkin ini adalah undangan yang belum Anda jawab. Dan setiap undangan dari Allah selalu membawa kebaikan, meski awalnya terasa berat. Semoga mulai malam ini, setiap kali Anda terbangun di sepertiga malam, Anda tidak lagi merasa bingung, tetapi merasa dipanggil. Semoga Anda berani bangkit, berwudu, dan bersujud, karena disitulah langit paling dekat dan doa paling mudah diterima. Dan semoga dari sujud-sujud itulah hidup Anda perlahan dipenuhi dengan ketenangan, petunjuk, dan keberkahan yang tidak pernah Anda sangka. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika pembahasan ini menyentuh hati Anda, silakan bagikan kebaikan ini kepada orang-orang tercinta. Dan bila berkenan, ikuti channel ini agar kita bisa terus berjalan bersama, menua dengan tenang, dan mendekat kepada Allah melalui hikmah-hikmah yang menyejukkan.